Shalom, selamat malam. Mari kita siapkan hati sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam yang indah ini Tuhan. Kembali kami semua dapat kembali berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk beribadah pada malam hari Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan mulai dari awal pertengahan hingga selesainya hanya Kau yang beracara Tuhan. Dan juga Tuhan, penuhilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga untuk membicara pada malam hari Tuhan, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu agar apa semua yang diucapkannya semuanya yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus semua jaringan-jaringan Wi-Fi, internet, agar semuanya berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahkan bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mau layani-Mu. Oh Yesusku, Tuhanku, Rajaku, ku mau menyembah-Mu. Agungkan nama-Mu, Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Penyembahan kami pada hari ini hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau layani Engkau, kami mau melakukan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh segala pujian kami hanya bagi-Mu. Oh Yesus, Engkaulah kekuatan kami, hanya bersama-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, Kau selalu baik bagi kami. Oh Yesus, tak pernah tinggalkan kami, karena kami boleh selalu mendekat padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, agungkan nama-Mu, agungkan karya-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, selamanya baik. Kami percaya Engkau Allah yang sangat amat baik Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh Engkau baik, Yesusku baik. Haleluya, haleluya. Bersama Yesus selamanya. Amin. Bu Maria, mic-nya belum dibuka. Ya, halo, Sudah ini. Shalom. Dengar ya?
Gimana audionya? Ya, sudah jelas. Oke, ya. Shalom semua. Shalom kepada Ibu Gonang Satoto. Selamat malam, Bu. Selamat bergabung dengan ibadah kami. Doa malam dari Gereja Allah Baik Rehoboth. Aduh, Bu, minta maaf tadi ya, Bu, yang Oke, Bu. Terima kasih sudah gabung dengan kami. Semoga malam hari ini Tuhan banyak berbicara untuk kepentingan daripada para jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth melalui hambanya yang terkasih Ibu Gonang Satoto. Mari Ibu, silahkan. Boleh langsung doa firman ya Bu dulu, Bu. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Bapak. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kami boleh saat ini Tuhan datang untuk merendahkan hati di hadapan-Mu. Tuhan, Kau tahu keadaan kami semua, dan malam ini kami datang untuk mengucap syukur, bahkan kami rindu Tuhan hikmat yang daripada-Mu. Karena kami tahu Tuhan hidup kami Tuhan bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman-Mu. Oleh sebab itu lewat firman-Mu kami diteguhkan, dibangkitkan. Apa yang Kau kehendaki Tuhan buat gerejamu saat ini dalam kehidupan kami semua. Biarkan firman-Mu ini terus jadi rema dalam hidup kami, menghadapi situasi di akhir zaman sampai kedatangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ambil alih sepenuhnya hamba-Mu, Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bukan mau lagi bicara, biarkan Kau bicara kepada kami semua. Lewat firman-Mu kami diteguhkan, lewat firman-Mu kami Tuhan, saat ini Tuhan diselamatkan. Lewat firman-Mu kami terima kemenangan. Lewat firman-Mu kami disembuhkan. Lewat firman-Mu Tuhan, saat ini iman kami dibangkitkan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan saat ini Tuhan, semuanya Tuhan berasal saat ini Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan, waktu kami melakukan firman-Mu, percaya Tuhan, kami akan terima terobosan, kami akan terima Tuhan mujizat-mujizat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati Tuhan, percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom, selamat malam ya. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua. Hari ini Tuhan bicara kepada kita di dalam Amsal 18 ayat 14 ya. Ini yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, kita harus punya semangat ya. Karena kita tahu ya, apalagi keadaan di akhir zaman, keadaan pandemi seperti begini, ya situasi yang masih belum pulih ya. Banyak orang yang patah semangat. Bagaimana ya pekerjaanku ya? Bagaimana ya saat ini, sampai kapan ini nanti keadaan ini ya berangsur pulih seperti dulu? Banyak orang yang patah semangat ya melihat keadaan saat ini. Tetapi hari ini bahkan mungkin saat ini ada yang sakit, patah semangat, kok aku enggak sembuh-sembuh? Kok anakku belum, sudah doa tapi kok belum ya ada jawaban? Apapun yang sedang kita hadapi. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, kita harus punya semangat. Ya, karena apa? Semangat itu adalah iman itu sendiri. Hari ini Tuhan mau katakan Amsal 18 ayat 14. Ayo kita akan perkatakan firman Tuhan ini ya. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sudah jelas? Tuhan katakan ini dalam kehidupan kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sudah jelas Tuhan tidak mau memulihkan orang yang patah semangat. Tapi orang yang semangat, kata Tuhan, bisa menanggung penderitaan. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, penderitaan apa? Setiap orang kadang beda-beda. Ada yang tentang keuangan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang anak, tentang apapun ya. Oleh sebab itu hari ini bagaimana? Tetap semangat. Pasti kata Tuhan, engkau akan tadi ya bisa menanggung penderitaanmu, bahkan juga enaknya lagi bukan cuma kita bisa menanggung penderitaan, artinya apa? Kuat gitu loh ya. Waktu kita kuat, bahkan Tuhan katakan waktu engkau kuat, itu kita akan dipulihkan, karena firman Tuhan katakan itu di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan ya, kita dipulihkan oleh Tuhan ya, kalau kita ini semangat, kita akan bisa menanggung penderitaan. Kok bisa menanggung penderitaan? Karena apa? Firman Tuhan katakan Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan kecilah kekuatanmu. Kita bisa kuat kalau kita itu enggak tawar hati, enggak patah semangat. Ya,
saat waktu kita hadapi kesesakan. Tetapi tadi Tuhan katakan engkau akan kuat. Orang yang kuat tadi bisa menanggung penderitaan. Ya, orang yang semangat bisa menanggung penderitaan. Bahkan dikatakan engkau akan dipulihkan. Saya percaya malam ini ya, kita semua yang sedang hadapi penderitaan, hadapi masalah apapun, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita juga kuat menghadapi masalah apapun. Ini yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Karena ini penting sekali sih ya. Kenapa? Kalau kita ini ya, kita kok harus tetap semangat. Karena ingat, jangan lupa, kita ini punya Yesus. Yesus itu adalah juru selamat kita. Lukas 2 ayat 11. Dia lahir sebagai juru selamat. Bahkan kita sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Kenapa kita harus semangat? Karena Tuhan sudah katakan Ayub 42 ayat 2. Tuhan Yesus itu sanggup loh melakukan segala sesuatu. Hari ini apapun yang kita sedang hadapi, ya, cara manusia kita, aduh kok begini ya, tapi tetap semangat. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Yang dokter lo angkat tangan, tapi Tuhan bisa lo turun tangan untuk melakukan apapun. Amin. Bahkan di luar hukum alam, Tuhan sanggup melakukan itu. Yang alam secara manusia 5 tambah 2 itu 7. Tetapi kita tahu Tuhan bisa lakukan. Yaitu memberi makan 5 tambah 2 itu bukan cukup untuk 7 orang, tapi 5.000 bahkan ya lebih. Hari ini Tuhan mau sampaikan itu kepada kita. Tetap semangat ya. Kita dijamin oleh Roh Kudus. Tuhan katakan bahwasanya Efesus 1:14 Roh Kudus itu jaminan hidupmu. Kenapa kita harus semangat, Bu? Hadapi masalah loh. Ingat, engkau punya Tuhan yang kasihnya tidak pernah berubah. Kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau punya Allah yang kaya. Ingat, Tuhan sudah katakan dalam hidup kita, Tuhan itu kaya, Tuhan itu sanggup, kuasanya besar, kuasanya dahsyat, Tuhan itu ajaib. Dia Allah yang sanggup melakukan apapun. Hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita ya, bahwasanya apapun yang kita hadapi, kita diingatkan oleh Tuhan. Seperti siapa? Ya karena apa? Orang yang semangat itu banyak untungnya. Ya, orang yang semangat itu yaitu apa? Dia bisa berhasil ya, menghadapi apapun dia bisa berhasil. Orang yang semangat itu yang pertama adalah dia bisa menentukan keberhasilan seseorang. Orang yang semangat itu bisa menentukan keberhasilan seseorang. Kok bisa? Ya, karena contohnya siapa itu? Di dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai 9, Yosua dan Kaleb. Bayangkan 12 pengintai ya, 10 pengintai. Mereka tidak semangat karena apa? Lihat keadaan. Hari ini kita pun juga lihat keadaan, kok gini ya keadaanku. Keadaan bangsaku, keadaan perekonomian kok seperti ini ya. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan, jangan engkau seperti 10 pengintai. Tetapi Tuhan mau kita seperti 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb? Dia semangat. Kenapa? Dia pegang janji Allah. Dia pegang setiap perkataan Allah tidak akan kembali sia-sia. Ini yang membuat betul-betulnya kita harus semangat pegang janji Tuhan. Kita punya janji-janji Tuhan. Oh, Tuhan itu kalau berjanji tidak pernah loh diingkari. Selalu digenapi. Nah, ini yang membuat Yosua dan Kaleb semangat. Kita pun juga harus seperti itu. Ingat, dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, kalau Tuhan itu yaitu menghendaki, kita pasti sampai ke tempat tujuan itu, sampai ke tanah Kanaan. Karena apa yang menyertai kita adalah Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan lupa, jangan tidak semangat. Karena kita ini punya Allah Immanuel. Yesus saja lahir namanya Immanuel. Dia ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Siapa yang dapat lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang lawan kita. Kita akan dibela. Roma 8 ayat 34 dan 37. Engkau akan lebih dari pemenang. Aduh, luar biasa ya. Makanya saat ini kita harus tetap semangat, dan Tuhan mau katakan apa yang terjadi. Yosua dan Kaleb dia bisa sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena tadi dia pegang janji Allah. Itu yang membuat dia semangat. Yang menyertai kita adalah Allah. Ya, oleh sebab itu hari ini kita disertai oleh Allah. Tidak mungkin kalau saya menyertai anak saya, tidak mungkin saya biarkan anak saya kelaparan. Tidak mungkin saya biarkan anak saya ini kalau hadapi apapun saya diam saja. Tidak mungkin. Bapa juga saat ini menyertai kita. Ayo kita tetap semangat. Dan Tuhan katakan akhirnya tadi ya, meskipun banyak kalau dilihat, aduh, tapi kan itu di depan sana itu banyak tantangan. Yosua dan Kaleb pun tahu kalau di depan itu menuju tanah Kanaan itu, ya toh, bahwasanya apa? Banyak sekali ya sakit tantangan. Ada orang Yebus, orang ya toh Amalek, ada orang enak. Bahkan 10 pengintai mengatakan terlalu berlebihan. Ingat, jangan kita ya, itu yang membuat kita tidak semangat. Jangan dengar-dengar yang tidak baik. Ya, itu yang
Kenapa? Akhirnya rakyat Israel mereka patah semangat sampai mereka akan melempari batu karena dengar perkataan 10 pengintai ini. Ingat, itu membuat itu orang yang tidak semangat itu bisa membawa pengaruh loh. Kalau saat ini kita sebagai istri atau sebagai suami atau sebagai anak, kita ini tidak bisa memberikan semangat, kita tidak bisa, kita hadapi apapun langsung kita katakan, iya ya, suami kita mengatakan, iya loh, order kita sepi saat ini, aduh toko kita sepi. Akhirnya apa? Istri juga katakan, oh gitu ya, langsung down. Tuhan mau sampaikan pada kita, orang yang semangat itu bisa mempengaruhi yang baik dan yang tidak benar. Orang yang tidak benar, orang yang patah semangat bisa mempengaruhi yang tidak baik. Tapi orang yang semangat bisa mempengaruhi yang baik. Ya, yang tidak baik dirubah jadi baik. Contohnya apa? Waktu suami mengatakan, sepi lo order. Istri memberi semangat, Pak. Dulu kita juga pernah alami gini. Oh berarti Pak, nanti kita mau terima berkat 2 kali lipat loh, Roma 8 ayat 18. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Oh langsung suami semangat, iya ya Maya. Iya Pak, dulu kita juga pernah gini, tapi tiba-tiba langsung Tuhan berkati kita. Ayo hari ini beri pengaruh yang baik, semangat. Ya, di mana engkau sebagai imam, sebagai istri, sebagai penolong ya, sebagai anak, sebagai apapun engkau di mana sebagai pengerja, sebagai pimpinan, engkau harus memberi pengaruh yaitu semangat. Kemudian Tuhan mau katakan apa yang terjadi, akhirnya mereka sampai ke tanah Kanaan meskipun kalau dilihat itu memang ya orang enak itu memang besar-besar perawakannya. Tetapi mereka tetap semangat karena pegang janji Tuhan. Karena tadi ya yang menyertai dia adalah menyertai Yosua dan Kaleb itu adalah Allah. Dan ingat, gaya semangat itu kalau kita itu semangat, ya ingat jangan sampai dari luar. Banyak orang kadang-kadang kenapa enggak semangat lagi, loyo semangatnya. Karena apa? Semangatnya dari luar, bukan dari dalam. Artinya gimana itu, Bu? Yaitu apa? Semangat dari dalam itu adalah, ya Tuhan mau sampaikan itu pada kita. Kita tidak mengandalkan orang lain. Jadi kita tidak mengandalkan, ya bergantung semangatnya orang lain. Contohnya apa? Waktu kita, kalau saat ini ya, kita ini semangat dari luar. Contohnya apa? Dengar khotbah. Waktu kita di gereja. Atau kita ya ngomong-ngomong sama teman yang memberikan ini ya spirit buat kita. Kita semangat. Ya. Tapi apa? Waktu kita pulang dari gereja. Atau kita setelah kita habis ya enggak ikut streaming lagi, terus kita selesai ikut streaming. Langsung lihat keadaan, lihat kita loyo lagi. Hari ini Tuhan mau sampaikan, jangan sampai semangatmu itu dari luar. Tapi semangatmu harus dari dirimu sendiri. Waktu keadaan tidak baik, waktu kita dengar khotbah, semangat kita. Tapi apa yang terjadi, kita lihat keadaan. Kita harus tetap ingat, oh ya, aku tadi ingat janji Tuhan. Tadi Tuhan bilang, waktu orang melakukan firman Tuhan, orang hidup dalam kebenaran, janji Tuhan, dilindungi, ditopang, dijamin oleh Tuhan. Itu yang akan membuat kita semangat. Semangat itu harus dari dalam, ya dari diri kita. Dan Tuhan mau sampaikan itu kepada kita saat ini. Kita jangan loyo, ya karena apa? Tuhan mau katakan, ingat orang yang semangat itu adalah orang yang sungguh-sungguh bisa berhasil menghadapi masalah apapun dan bisa berhasil di dalam pekerjaan juga. Itu dikatakan profesor ya saat itu apa? Memang orang yang semangat itu riset ya, orang yang semangat itu dia bisa berhasil. Tapi orang yang patah semangat itu kekuatannya kecil. Ini terjadi juga di dalam kehidupan Ayub. Ayub ya 17 ayat 1. Di situ dikatakan apa ya? Ayub 17 ayat 1. Dikatakan begini, kita tahu semua kan ceritanya Ayub. Ayub ini punya masalah yang luar biasa ya. Sepertinya masalah orang ya yang seluruh dunia ini semua ada pada Ayub. Dikatakan semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Coba. Waktu itu dihadapi, bayangkan ya, anaknya mati, hartanya habis, dia sakit boroan, istrinya mengutuki dia. Cara manusia ya, semuanya habis. Tapi apa yang dikatakan? Saat itu semangatku patah, dia patah semangat. Umurku telah habis. Karena apa? Ya, tadi dia juga sakit, bahkan juga bagiku tersedia kuburan. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub, dia tidak patah semangat terus. Hari ini engkau sedang patah semangat. Ayo kita bangkit. Ya, kita harus bangkit. Dan itu dikatakan di dalam firman-Nya juga, dikatakan di firman Tuhan, yaitu Ayub 19. Ayat yang ke-25 dan 26. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia tidak mau patah semangat terus. Ya, karena orang yang patah semangat tidak akan dipulihkan. Orang yang patah semangat itu, dia akan tetap tinggal dalam masalahnya. Rugi ya. Kalau kita hari ini kepengen dipulihkan, hari ini saya percaya semua yang
saat ini ibadah ya, mengikuti ibadah di tempat ya gereja GAB Rohbot, kita kepingin dipulihkan. Oh, pekerjaanku dipulihkan, rumah tanggaku, keuanganku dipulihkan. Tapi apa yang saat ini harus kita lakukan? Tuhan mau sampaikan itu kepada kita. Kuncinya adalah tadi ya, jangan kita patah semangat, karena orang yang patah semangat itu tadi ya, Tuhan, masalahnya akan tetap di situ. Tapi orang yang semangat itu adalah orang yang bergairah. Orang yang semangat itu, ya pasti dia punya harapan. Hari ini kita harus punya harapan supaya dia semangat. Oh iya ya, kita harus punya harapan. Sekarang belum ditolong, aku sudah doa, pasti besok. Karena orang yang berdoa itu, doa orang benar itu besar kuasanya. Itu harapan-harapan kita. Pasti Tuhan dengar doa kita, berseru kepada Tuhan diselamatkan. Ayo kita baca Ayub 19 ayat 25 dan 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Dia tidak mau patah semangat terus. Yang dilakukan oleh Ayub, saat itu langsung dia ingat, oh iya, aku kan punya penebus. Ingat, siapa penebusku? Yesus. Penebus kita adalah Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus dosa kita, ditebus ya. Dari saat ini, apapun saat ini ya, kita ini sudah jadi miliknya Tuhan Yesus lagi, bukan miliknya iblis. Dan akhirnya dia bangkit di atas debu. Sudah itu dia bilang, sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Dia punya semangat yang luar biasa. Meskipun dia borokan, ya dagingnya cara manusia ndak ada, tinggal kelihatan tulangnya, bayangkan ya. Tetapi dia bilang, aku tetap lihat kemuliaan, aku akan lihat Allah, aku akan lihat kemuliaan Allah. Nah hari ini ya, cara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Cara manusia saat ini, aduh mau usaha lagi, kemarin usaha saat itu enggak karu-karuan, sekarang mau usaha lagi, tapi mana modalnya? Tetap semangat ya. Saya percaya tadi seperti Ayub, dia bangkit, dia semangat. Ini yang dilakukan, dan apa yang terjadi dia katakan waktu kita punya masalah apapun, kita harus semangat. Karena orang semangat itu dia bisa lepas dari ya permasalahannya. Waktu kita ini sungguh-sungguh punya semangat. Di dalam Ayub 23 ayat 14a. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Hari ini kita harus tetap semangat. Kita harus ingat bagaimana supaya semangat. Oh iya ya, ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupku. Engkau sedang hadapi apapun ini, corona ini diizinkan ya terjadi di dalam kehidupan seluruh dunia, bukan Indonesia saja tapi seluruh dunia. Tetapi Tuhan izinkan, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tuhan pasti akan menyelesaikan. Tuhan yang menetapkan, Tuhan akan menyelesaikan. Hari ini kita punya masalah apapun, aku sakit, aku pasti disembuhkan. Aku percaya itu. Ya. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwasanya apapun yang engkau hadapi, dan ini yang dilakukan oleh Ayub, dia itu semangat begini. Ayub 42 ya, ayat yang dikatakan Ayub 42 ayat yang kedua, dia bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang membuat Ayub semangat. Rencana Tuhan itu bukan kecelakaan. Rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Rancangan Tuhan itu selalu yang baik dalam hidup kita. Ya, bahkan yang luar biasa lagi, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Akhirnya apa? Ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ingat, waktu kita ini sungguh-sungguh saat ini percaya ya kepada Tuhan, kita ini percaya akan janji Tuhan, keadaanmu dipulihkan, engkau semangat itu dipulihkan. Ya, hari ini, dan yang luar biasa lagi, dia bisa semangat karena apa? Dia mendoakan sahabat-sahabatnya, karena ternyata masalah kita itu kadang-kadang itu ya tuh lebih ini ya, masalah orang lain itu lebih besar daripada masalah kita. Kita harus ingat itu ya, apapun yang kita hadapi, Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita. Bahwasanya contohnya seperti Maria. Jadi akhirnya Ayub dipulihkan karena dia punya semangat. Ya, karena Tuhan ingatkan kembali kepada kita ya, orang yang frustasi tidak akan dipulihkan. Orang yang patah semangat, dia tetap tinggal dalam masalah. Tapi orang yang semangat, orang itu pasti berjuang. Orang itu pasti punya harapan. Dan akhirnya akan lihat pertolongan Tuhan. Ya, ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Maria, ibu Yesus itu loh. Waktu perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1-11 itu. Bayangkan, air anggurnya waktu itu di perjamuan pernikahan itu habis. Maria mengatakan kepada Yesus, hari ini mungkin kita sudah doa. Bu, saya sudah doa 5 tahun, sudah doa berapa tahun. Ya, tetapi saat ini jangan engkau patah semangat. Karena Tuhan sudah bilang, orang yang berdoa tidak jemu-jemu, pagi, siang, malam. Lukas 18 ayat 1, 7, dan 8.
Ingat, jangan jemu-jemu berdoa, pagi, siang, malam engkau berdoa. Pada akhirnya engkau akan menuai jawaban doa. Jadi itu yang membuat kita itu tidak patah semangat, tapi membuat kita semangat. Dan apa yang terjadi? Maria ya. Dan kita harus punya iman. Iman itu adalah sesuatu kita harapkan, bukti dan sesuatu tidak kita lihat. Kita harus punya iman. Ya, jadi belum lihat, tapi kita sudah doa, Tuhan sudah bilang, waktu engkau berdoa, percaya engkau telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Dan ini terjadi. Maria waktu katakan Yesus, ini loh air anggurnya habis. Yesus ngomong apa? Waktuku belum tiba, Ibu. Hari ini kalau kita doa, terus kita dengar suara Tuhan, belum waktunya, ya toh? Belum. Mungkin kita, apa reaksi kita? Tuhan mau lihat loh reaksi kita. Tapi di sini Yesus melihat reaksinya Maria, dia tidak patah semangat, dia tidak langsung, lu kok belum waktunya gini ya. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak down, tapi dia yaitu langsung dia punya semangat, pelayan-pelayan, karena dia tahu kalau ngomong ke Yesus, ingat Tuhan kita itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ini yang membuat kita semangat. Dia sudah mengalahkan iblis 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, ya toh kita tahu setiap kita ngomong ke Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Engkau menabur, Galatia 6 ayat 8. Engkau menabur dalam roh, engkau akan nuai dari roh Allah itu. Karena Allah kita Allah yang hidup, dia pasti bertindak. Ya, orang yang berdoa itu pasti Tuhan bertindak. Tuhan sudah katakan seperti itu. Bertindaknya apa? Ya, maksudnya kita minta A, tapi Tuhan kasih B. Karena apa? Kalau kita minta A, Tuhan bisa saja memberi, tapi itu tidak baik dalam kehidupan kita. Ya, hari ini Tuhan mau ingatkan, akhirnya Maria bilang, pelayan-pelayan, nanti kalau Tuhan Yesus ngomong apapun, lakukan ya. Lah, hari ini kita juga harus seperti Maria itu. Jangan malah down, jangan lihat, ya toh, aduh kok keadaanku bukan tambah baik, sudah doa keadaannya bukan tambah baik. Seperti siapa itu juga Yairus. Yairus juga begitu. Sudah ngomong katanya, Bu, kalau ngomong ke Tuhan itu bertindak. Yesus bilang, saya senang kalau kita itu berdoa. Tuhan itu selalu bertindak, kan Yairus berdoa kan minta sama Tuhan. Tuhan, anakku ini loh sakit parah hampir mati. Yesus bilang, ayo kita ke rumahmu. Nah itu saya senang. Kalau setiap kita doa itu selalu saya melihat siapapun yang berdoa ngomong ke Yesus, Yesus itu selalu bertindak loh. Datang loh ke tempat di mana ya toh saat ini yang sakit apa sampai seperti perwira Kapernaum itu sampai Yesus bilang, ayo kita ke ya toh ini ya ke hambamu itu. Tapi apa perwira itu bilang, jangan Tuhan, enggak usah engkau ke ya toh ke tempat hambaku itu, karena apa? Ya toh perkatakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Bagaimana iman kita saat ini? Semangat itu ya, orang yang punya iman, orang yang punya pengharapan kepada Allah belum lihat, tetapi setiap engkau berdoa, Tuhan pasti bertindak. Dan akhirnya Yesus lihat Maria semangat itu, langsung Yesus bertindak loh. Pelayan-pelayan, ya ambil itu, ya saat itu air di tempayan. Aduh luar biasa. Yesus langsung mengadakan mujizat. Padahal sebenarnya waktu itu belum tiba waktunya untuk Yesus mengadakan mujizat. Tetapi Yesus bertindak. Hari ini engkau kalau semangat, Yesus bisa melakukan, yaitu bukan cuma tepat, tapi Yesus bisa melakukan lebih cepat dari apa yang Tuhan itu tentukan waktunya. Enaknya orang semangat itu seperti itu. Jadi hari ini ya kita tahu orang yang semangat itu betul ya jauh lebih sukses. Itu riset itu dikatakan Martin Seligman itu ya. Ingat, semangat itu juga merupakan apa? Untuk jalan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Orang yang semangat ya, itu jalan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan manusia. Yaitu ini cuma pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan memberi jalan keluar. Jadi kalau kita hadapi masalah apapun, kita harus tetap tadi ya, sungguh-sungguh semangat supaya apa yang kita inginkan itu Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang semangat itu tidak terpengaruh ya toh dengan keadaan yang ada. Orang yang semangat itu tidak mau menyerah. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita, orang semangat itu tidak mau terpengaruh dengan keadaan yang ada. Wah, meskipun ya, karena saya juga percaya ya, apapun ya, kita itu hidup dari kasih karunia Allah. Sudah jangan lihat, aduh masa bisa, mana mungkin. Oh, langsung, ya toh, yaitu apa? Saya ingat bahwasanya kita itu Yohanes 1 ya ayat nomor 17. Bahwasanya apa? Kita itu hidup dari kasih karunia Allah, bukan ya toh dalam hukum Taurat, tetapi karena Yesus hidup kita hidup dari kasih karunia Allah. Yang enggak bisa yaitu jadi bisa, yang tidak layak dilayakkan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi ingat ya, itu yang membuat kita semangat. Orang yang semangat itu yaitu apa? Tidak menyerah dan tidak terpengaruh dengan keadaan. Saya tetap percaya ya, saya tidak menyerah. Ya, saat ini
di dalam kehidupan kita. Saat ini saya mungkin kelihatannya pipi saya kok besar satu ya sebelah kanan. Ini apa gigi geraham saya ini ya tumbuh ya. Jadi apa bengkak ya, sakit juga. Tapi saya tetap semangat ya. Saya percaya. Dulu saya pernah sakit demam berdarah. Tapi itu pas Natalan saya harus melayani, saya harus ke Bandung, saya harus ke Jakarta, itu ada pelayanan di Jakarta juga ya 2 hari. Kemudian di Bandung juga sehari. Itu Natalan. Kalau saya ya semua sudah diumumkan, semua ya bayangkan ya kalau sudah di gereja di ini semua diumumkan. Cara manusia saya bagaimana ini? Padahal waktu itu saya tiba-tiba saya saat itu kok badan saya ini kok enggak enak kok begini. Ternyata saya pusing gitu ya. Ternyata apa? Saya waktu periksa, saya periksa, saya berdoa, Tuhan saya ini kena apa? Saya sudah usir-usir, saya sudah apa? Tapi ternyata saya sakit. Waktu saya check up, saya juga mau ya, karena ini Natalan, maksudnya itu karena Desember itu kan Natalan ya pelayanan penuh ya. Jadi saya harus ini ya, maksudnya berdoa dan berusaha. Saya check up. Dan waktu saya check up, apa yang terjadi? Ternyata trombosit saya ya, haleluya. Tapi di situ dokter itu saya bilang, saat itu apa kata dokter, ini Bu, kalau Ibu enggak opnam, Ibu harus opnam. Kalau enggak opnam, Ibu bisa ya pendarahan. Ibu bisa ya dengan pendarahan itu nanti bisa ini ya apa? Meninggal. Tapi saya, Tuhan, ini pekerjaanmu loh Tuhan. Saat ini saya enggak tahu, tapi aku percaya, saya tetap semangat. Tuhan, aku diberi kasih karunia Allah. Tuhan, ya toh dulu saya pernah punya masalah apapun ditolong, sekarang juga. Ya setiap masalah kita itu pasti beda-beda. Tetapi dulu pernah ditolong yang bagi kita itu sulit. Tetapi sekarang juga Tuhan itu kuasanya tidak pernah berubah. Itu yang saya katakan. Aku hidup dari mujizat-Mu loh Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau itu Allah yang bisa membuat terobosan. Yang dokter bilang itu pendarahan. Karena saya kalau enggak opnam, saya bisa pendarahan, saya bisa meninggal. Tapi saya tetap percaya Tuhan itu yang menjamin hidup saya karena saya ini melayani Tuhan ya. Saat itu dan betul ya akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan berikan hikmat. Saya bilang sama dokternya, Dok, obatnya apa? Ya obatnya infus Bu, katanya begitu. Haleluya ya. Tapi gimana secara manusia saya ini harus berangkat. Tapi saat itu saya bilang, Dok, enggak ada. Saya berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus itu beritahu itu loh, minum jus ya. Jus apa? Guava itu loh ya, apa? Jambu itu loh biji. Kemudian saat itu saya bilang sama dokternya, Dok, saya boleh enggak? Saya cuma telepon aja ya, by telepon aja. Dok, saya boleh enggak minum itu jus buah? Terus, tapi Dok, saya ini kalau saya ini kan pergi, saya ini kan harus apa repot ya gitu. Apa enggak ada ekstraknya gitu loh Dok, yang maksudnya kering terus kita bisa itu. Dokternya bilang, oh ada Bu, katanya gitu. Oh puji Tuhan. Ya termasuk saya harus kemana-mana bawa apa tuh jus itu ya. Dan itu juga pasti jus yang kalau saya pergi naik pesawat naik apa nggak mungkin bawa jus yang segar ya karena kan nanti bisa enggak enak nggak langsung diminum ya. Akhirnya saya tanya, Dok enggak ada ekstraknya ada Dok. Roh Kudus itu beri hikmat yang luar biasa. Dokternya bilang, ada Bu. Oh iya, dari Amerika. Ya sudah saya dikasih toh. Terus kemudian saya di WA, saya ini apa yang terjadi? Saya suruh sopir saya ya. Kemudian sopir saya nyari seluruh Surabaya ini enggak ada. Saya bilang, Dok, enggak ada, Dok. Terus dokternya bilang, ini aja Bu, apa? Masa enggak ada? Terus sopir saya bilang, Bu, ini ada tapi dari Jerman. Kemudian saya telepon lagi, Dok, ini dari Jerman, bukan dari Amerika. Gimana Dok? Oh ya enggak apa-apa, pokoknya beli aja. Beli saya. Ternyata sopir saya suruh beli. Ya, beli. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata enak sekali ya, seperti itu loh ya, seperti cuma bubuk terus diaduk. Aduh, cuma gitu toh obatnya itu. Tahu nggak, luar biasa. Saya ya di Jakarta, saya di Bandung, saya di Jakarta 2 hari jadi 3 hari. Tapi dokternya bilang, Bu, setiap ibu itu ya harus 2 hari sekali. 4 perjalanan ya 4 hari ya, masuk langsung saya pulang kan enggak kan bermalam dulu ya. Itu dia bilang 2 hari sekali ibu harus check up trombosit. Ya, apa yang terjadi saya enggak bisa, waktunya gimana? Ya tuh pelayanan sampai malam masa ada check up malam-malam ya enggak ada. Ya, jadi saya enggak sempat, sudah langsung besok naik pesawat lagi ke Jakarta, sudah begitu terus. Besoknya lagi pelayanan.
Akhirnya sampai pulang sore, tapi saya berdoa, saya juga ya istirahat ya, saya enggak mau diajak makan apa wis, pokoknya saya langsung pulang pelayanan saya gini. Udah sampai di airport saya gini, pokoknya saya mau check up, Tuhan aku mau percaya, terus pokoknya aku trombositku kobri mujizat naik, dan betul ya, itu luar biasa. Trombosit saya dibuat naik, semua hasilnya semua bagus. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya sudah, saya sehat, saya sembuh, saya check up lagi. Ya enggak apa-apa, trombosit saya semua normal. Saya lihat ya, dan saya percaya, dan saat ini saya ini sakit ini. Tuhan dulu kau tolong, saya bilang. Pasti aku juga kau tolong ini Tuhan. Ya puji Tuhan. Ya toh, saya enggak alami sakit. Tuhan itu baik sekali. Saya bisa ngomong. Ya toh, bayangkan kalau bengkak itu kadang-kadang ngomongnya itu sulit loh ya. Tetapi Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Ayo tetap semangat, karena saya punya semangat. Dulu ditolong, sekarang ditolong. Ya, ayo. Hari ini Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita harus semangat, kita jangan jadi termometer. Termometer itu ngikuti suhu, tetapi kita harus jadi termostat ya. Termostat itu yaitu apa? Dia yang bisa yaitu apa? Menjaga kestabilan. Jadi waktu kita ini tadi ya, suami saat ini down, istri yang harus membangkitkan suami kita ya. Saat apa? Anak down, orang tua harus membangkitkan anak. Ya, supaya anak kita itu tidak patah semangat. Ini yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah semangat itu bisa menentukan keberhasilan seseorang. Yang kedua, ya, Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Bagaimana saat ini ya, karena semangat itu Tuhan katakan bisa membuat kita berhasil, bisa membuat kita tadi ya alami perubahan yang luar biasa. Yang kedua, yaitu semangat yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Kita bisa semangat hanya ada di dalam Yesus, itu semangat yang sejati. Kadang-kadang semangat manusia memberi semangat, kadang-kadang kita masih gini ya. Tapi semangat sejati ada di dalam Yesus. Ingat, jangan lupa, 1 Yohanes 4 ayat 4, ada roh Allah di dalam kita lebih besar daripada roh di dunia. Hari ini kau punya masalah apapun, jangan kau takut. Ada roh Allah yang menyertai kita lebih besar daripada roh dunia ini. Dia sudah mengalahkan, Tuhan sudah bilang dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 33. Tuhan sudah bilang di dalam kehidupan kita, ingat, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah mengalahkan dunia. Jadi masalah apapun yang di dunia ini, ingat ya, Tuhan bilang masalah apapun di dunia ini, Tuhan itu sudah kalahkan itu 2000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang, mudah buat Tuhan untuk melakukan apapun. Jadi hari ini kita bisa semangat. Bagaimana bisa semangat, Bu, secara ya semangatnya sejati, kita banyak hubungan karib dengan Tuhan. Coba baca Alkitab, engkau akan semangat loh. Benar ya, saya kalau hadapi apapun saya selalu yaitu apa? Selalu minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa harus aku lakukan? Tuhan, berikan aku Tuhan petunjuk-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Itu yang membuat saya semangat. Tiba-tiba nanti saya buka firman, tek, Tuhan itu beri firman itu memberi kekuatan saya, membangkitkan saya, membuat saya lebih lagi ya, ya terima kasih Tuhan, terima kasih kau beri jalan begini, kadang-kadang kamu harus gini, kadang-kadang jangan begini, ya toh, melalui ini kamu akan begini. Aduh luar biasa loh, Tuhan kita itu Allah yang hidup. Dan ingat, kalau kita ini ya, Tuhan mau katakan pada kita Mazmur 25:14, waktu kita ini bergaul karib dengan Allah, diberitahu perjanjian-perjanjian. Hari ini kita bisa mendapatkan semangat yang sejati, kalau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan itu bisa loh ngomong dengan kita. Ya, kadang-kadang ada orang tanya, Bu, saya kepingin dengar suara Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Banyak baca Alkitab, ya pasti dengar, ya toh pasti banyak dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita dengar-dengar yang menakutkan, yang apapun, ya pasti kita tadi ya bisa tidak semangat. Makanya banyak dengar suara Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Di mana Daud ini, kenapa dia tiap hari semangat? Ya, Daud itu setiap hari sukacita. Waktu dia keadaannya turun jalannya, waktu dia ini keadaannya tidak baik, bayangkan ya. Tapi dia ini hadapi masalah apapun dalam keluarganya, dalam kehidupan dengan saudaranya, ya dikejar Saul, kemudian dia ya akan dibunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tetap semangat. Dia sebagai penggembala domba, tidak seperti saudara-saudaranya. Sepertinya penggembala domba itu hina ya. Tetapi apa? Dia tetap semangat. Kenapa? Karena dia setiap hari hubungan baik dengan Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Benar loh. Coba kalau kita ibadah di gereja. Atau enggak usah, ya waktu kita online begini ya. Ya Ibu kalau enggak di gereja apa enggak semangat? Enggak. Online pun juga kita semangat. Ada pujian waktu kita ini lemah. Tapi ada pujian tadi ya toh. Bersamamu Bapa,
ku lewati, langsung semangat. Aku bersama Tuhan. Pasti nanti lewat semua masalah. Hari ini apapun yang kita alami, masalah kita apapun pasti lewat. Ya, itu yang membuat benar dengan pujian, memuji Tuhan. Itu yang membuat benar ya. Saya kadang-kadang melalui pujian itu, aduh semangat ya. Kemudian ini yang dilakukan oleh siapa itu? Daud. Dia suka memuji Tuhan. Dia pagi-pagi sudah bangun, memuji Tuhan, baca Taurat. Kemudian dia suka berdoa. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Orang yang berdoa itu bisa membuat kita itu semangat loh. Orang yang berdoa, ya. Dan hari ini Tuhan mau sampaikan itu di dalam kehidupan kita. Orang yang ya berdoa itu sungguh-sungguh ya hubungan karib dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan bertindak. Dan yang luar biasa lagi, kita akan diberi hikmat-hikmat oleh Tuhan yang luar biasa. Sumber sukacita kita adalah Tuhan. Sumber semangat kita adalah Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk dalam kehidupan kita. Selalu kalau ada masalah itu ingat, pasti ya kehendak Tuhan itu baik. Yang bagi kita itu sepertinya tidak baik ya. Tapi dari awal sampai akhir kita tidak ngerti, tapi nanti Tuhan akan buat indah pada waktunya. Ya, mari. Ini yang penting di dalam kehidupan kita, jangan jauh dari Allah, tapi harus malah melekat sama Tuhan. Itu yang penting. Amsal 3 ayat 13 sampai 17. Ya, ingat Tuhan katakan, hikmat Allah itu membuat jalan kita rata, jalan kita aman, ya, penuh sukacita, umur panjang di tangan kanan kita, di tangan kiri kita kehidupan, kehormatan, kemuliaan. Luar biasa kan? Ya, oleh sebab itu tetap sukacita ya. Kemudian kalau kita sukacita karena Allah itu adalah perlindunganmu. Jadi hari ini kita tetap sukacita, pasti dilindungi. Hadapi apapun dilindungi oleh Tuhan. Ya, ditopang oleh Tuhan. Mari, ini yang kedua tadi ya. Jadi yang ketiga, saat ini orang yang semangat itu Tuhan mau katakan semuanya itu adalah ya pilihan dalam kehidupan kita. Tuhan mau katakan semangat atau berkarya itu pilihan ada di tangan kita. Ulangan 30 ayat 19. Tuhan sudah bilang di dalam kehidupan kita, semua sudah hafal ya pasti ya. Firman firman Tuhan ini ya, Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup itu pilihan, ya. Bagaimana saat ini kita mau milih yang mana? Hidup atau kematian? Berkat atau kutuk? Jadi pilih, hari ini engkau pilih semangat atau patah semangat. Rugi kalau kita patah semangat tadi, engkau tetap dalam masalahmu. Tapi kalau engkau semangat, tadi engkau dipulihkan. Ya, ini enak sekali ya Tuhan mau katakan pada kita. Jadi orang yang semangat itu, ya kita tahu ya, orang yang semangat itu sungguh-sungguh ya itu adalah, yaitu apa? Dia adalah orang yang proaktif. Orang yang semangat. Jadi waktu punya masalah seperti Daud, dia langsung bertindak. Dia langsung dikit-dikit tanya Tuhan. Apapun tanya Tuhan. Itu terjadi juga di dalam Mazmur 13 ya, ayat 1 sampai 6. Daud ini dikejar oleh Saul. Dia lari ya bersama istrinya, bersama anaknya, bersama rakyatnya. Dikejar mau dibunuh. Tiba-tiba akhirnya apa? Orang Amalek waktu Daud ini ke ini ya, saat apa dia dipanggil oleh Raja Filistin, tetapi apa? Apa itu anak-anaknya dan istrinya dan hartanya itu dijarah, dibawa, lari oleh orang Amalek. Bayangkan ya. Dia secara manusia down, tetapi Daud saat itu apa? Dia tanya ke Tuhan. Dia hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk. Ya kejar itu. Enak sekali ya. Akhirnya diberi petunjuk lewat budaknya orang Amalek itu. Kemudian Tuhan mau katakan semangat itu harus lebih dominan daripada perasaan hati kita. Ini yang harus jadi pilihan kita. Semangat itu harus lebih dominan daripada perasaan kita. Perasaan kita, aduh masa bisa, aduh mana mungkin. Ingat, Tuhan mau katakan pada kita, ya, yang penting adalah kalau engkau perasaan seperti itu, ya, engkau bisa enggak semangat. Tetapi kita harus semangat, enggak, Tuhan pasti tolong, ya. Jadi, tapi perasaan gini tapi keadaan gini, oh enggak, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan itu berkati aku. Pasti Tuhan sembuhkan aku. Pasti kehidupanku diubah enggak gini terus. Hanya sesaat, Yesaya 54 ayat 7, hanya sesaat Tuhan itu meninggalkan aku, tapi dalam kemuliaannya Tuhan mengangkat aku kembali. Itu yang membuat kita semangat ya. Jadi semangat itu harus lebih dominan daripada perasaan atau hati kita ya. Jadi ingat, orang yang punya semangat itu mereka adalah orang-orang yang proaktif dan pasti menang. Orang yang menang kalau kita berperang ya, itu pasti dia menang loh. Kalau kita misalnya ada musuh kita diam saja, enggak proaktif ya kita kalah. Ya, ayo
kita mau bertindak dengan punya iman itu terjadi pada Kaleb. Kaleb ini waktu dia dipanggil oleh Tuhan ya, usianya 40 tahun diutus oleh Musa. Apa yang terjadi? Dia saat itu akhirnya sungguh luar biasa. Dia tetap semangat. Kenapa dia semangat ya? Karena tadi ya dia tetap bergairah. Akhirnya dia umur 85 tahun, dia sungguh-sungguh luar biasa. Dia tetap punya kekuatan luar biasa. Dia sampai tanah Kanaan juga itu yang luar biasa. Dia diberkati bersama anak keturunannya. Dia semangat karena apa? Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dia hubungan karib dengan Tuhan. Rasul Paulus juga diperlakukan apapun. Sudah hidup benar diperlakukan apapun. Karena apa? Dia punya semangat, yaitu pegang janji-janji Allah. Diselamatkan Tuhan, Tuhan pasti selamatkan. Kalau ya keselamatan kekal pasti tubuh jiwa roh juga diselamatkan juga. Kemudian Daniel juga, dia punya semangat. Meskipun ya kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun saat ini yaitu apa? Tuhan tidak menolong, tetapi aku tetap ya, dia tetap katakan dia tidak mau menyembah ini ya raja itu, tapi dia mau tetap menyembah Tuhan. Ingat ini semangatnya siapa itu Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel pun juga tetap semangat itu. Dia berdoa 3 kali itu yang membuat dia semangat. Ayo hari ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita ya. Saat ini Kaleb itu menang. Karena apa? Dia bisa mengalahkan musuh-musuh ya, menghadapi orang-orang ya yang ini ya mau menuju tanah Kanaan itu karena dia punya semangat ya, punya antusias yang luar biasa. Ayo kita harus ingat ya janji Tuhan apapun keadaan kita dan bagaimana supaya saat ini ya hari ini kita mungkin sedang patah semangat. Bagaimana caranya mengubah patah semangat jadi semangat? Hari ini kalau kita punya masalah apapun harus nyadari. Kalau kita saat ini ya pencobaan yang kita hadapi ini tidak melebihi kekuatan kita, Tuhan pasti beri jalan keluar. Wes ingat itu aja. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus sudah ngomong gitu loh. Saya pun juga begitu, ya toh. Selalu ada jalan keluar. Saya sangat percaya itu, ya. Ada jalan keluar. Kemudian Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita ya pokoknya pencobaan kau alami tidak melebihi kekuatan dan Tuhan berjalan keluar. Kalau ada persoalan, ada jawaban. Jawaban kita siapa? Yesus jawaban dalam hidupku. Ingat ya. Bahkan dikatakan lagi juga yaitu apa yang secara dunia ya. Secara dunia yaitu apa? Gembok tahu ya. Kalau gembok itu pasti ada kuncinya. Jangan lupa, sepertinya sekarang masalahmu tertutup, tapi jangan lupa ya digembok. Tapi ingat gembok itu diciptakan, gembok itu juga ada kuncinya. Tuhan izinkan, tapi Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Kalau kita punya masalah supaya patah semangat dirubah jadi semangat, ingat jangan pakai sudut pandang kita kalau kita hadapi masalah. Itu membuat kita lemah. Tidak bisa, tidak mungkin. Tapi kalau kita punya sudut pandang, ingat sesuai dengan pandangan Allah. Kita punya sudut pandangnya Allah. Sudut pandangnya Allah itu apa, Bu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ingat Lukas 1:37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita, bagi manusia, bagi dokter, atau bagi teman-teman kita, atau bagi siapapun musuh-musuh kita mengatakan, mustahil engkau bisa bayar utangmu, mustahil engkau bisa beli rumah. Ingat, tapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo, itu yang membuat kita semangat pakai sudut pandangnya Tuhan, pakai firman-firman Tuhan. Sudut pandangnya Tuhan itu banyak. Oh, Ayub alami ini, akhirnya dipulihkan, diberkati 2 kali lipat. Yusuf lewat masalah. Jadi kita punya masalah itu, tapi melalui itu Yusuf akan jadi penguasa, diangkat, ditinggikan Tuhan. Hari ini kau sedang punya masalah seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah cara mengubah patah semangat jadi semangat. Ingat Tuhan mau katakan setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Di balik penderitaan itu pasti ada hikmahnya. Mungkin lewat itu engkau supaya bertobat, supaya engkau melekat sama Tuhan. Melalui ini engkau akan terima berkat yang luar biasa. Ya, dipertemukan dengan siapapun itu yang luar biasa. Kemudian yaitu keempat, yaitu apa? Supaya tetap semangat. Dulu ditolong, sekarang juga ditolong. Tadi saya kan sudah bilang ya. Dulu ditolong, sekarang juga ditolong karena kuasanya Tuhan tidak pernah berubah. Yang kelima adalah tetap semangat. Kalau hari ini engkau sedang patah semangat, engkau harus kau ubah jadi semangat. Banyak baca firman Tuhan. Banyak buku-buku yang yaitu apa memotivasi kita secara rohani ya. Ingat itu yang akan membuat kita semangat. Dan juga ya yang keenam adalah bergaulah dengan orang-orang yang punya semangat. Karena apa? Itu di firman Tuhan ya dikatakan bahwasanya yaitu apa di dalam firman-Nya katakan jangan kita Amsal 13 ayat 20 ya.
Tuhan mau sampaikan kepada kita, kita harus bergaul dengan orang yang bijak. Kalau engkau bergaul dengan bijak, engkau akan jadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak bijak, kita akan juga jadi orang yang tidak bijak. Kalau kita banyak bergaul dengan Allah, ya kita akan seperti Allah, ya. Ada kuasa, kemudian ya hidup dari firman-firman, setiap perkataanmu itu betul-betul firman Allah. Kemudian Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita ya, saat ini yaitu apa? Contohnya apel, itu dikatakan John Maxwell. John Maxwell ini hukum apel busuk. Coba ya praktekkan. Kalau kita ya punya apel ditaruh di dalam keranjang. Kemudian semua baik ya apel yang ditaruh di keranjang ini. Coba ambil satu apel yang busuk, taruh di keranjang itu. Pasti nanti semua ketularan. Ya kan? Jadi hari ini kita harus bergaul dengan orang bijak, engkau akan jadi bijak. Kemudian yang terakhir Tuhan mau katakan, beribadah sungguh-sungguh. Ya, berdoa. Ingat, itu penting sekali karena orang yang berdoa itu, ingat, dikatakan bahwasanya penelitian itu mengatakan yaitu apa? Otaknya berada pada gelombang alfa. Orang yang berdoa itu, riset itu menunjukkan otaknya pada gelombang alfa. Apa artinya gelombang alfa? Ada kedamaian yang luar biasa. Coba orang berdoa. Saya seringkali merasakan. Ya, karena apa? Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu, masalahmu kepada Tuhan, percayalah Dia akan bertindak. Langsung saya tenang. Ya, Amsal 3 ayat 5. Ya, percayalah kepada Tuhan, jangan ya saat ini bersandar pada dirimu sendiri. Oh ya sudah, saya langsung oh ya. Kalau diriku sendiri 5 tambah 2 ya 7. Kalau bersandar pada Tuhan, Tuhan bisa melakukan apapun. Ayo kita responi perkataan Allah ini. Mari kita responi perkataan Allah ini ya. Kita memuji Tuhan, sungguh luar biasa. Saat ini apapun ya yang sedang kita hadapi, kita harus tetap semangat. Tadi ya orang semangat itu enak dipulihkan oleh Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan saat ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Yesus dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pandang Tuhan Yesus, dan berseru. Dia maha kuasa, Dia maha besar, Dia maha ajaib, Dia maha penyembuh. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Yesus dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya rawalawa syandara walawalawalamo. Pengharapan kepadamu tidak sia-sia. Janjimu Roma 5 ayat 2 dan 5 Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Pengharapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Pengharapan kepada Tuhan akan terima kasih karunia Allah. Pengharapan kepada Tuhan akan terima anugerah dan kemuliaan Allah. Haleluya. Haleluya. Ini yang membuat kami semangat berharap. Sekarang belum ditolong, besok pasti ditolong karena kami percaya Tuhan. Engkau Bapa yang penuh kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, hari ini kami boleh semangat Tuhan. Kami hidup dari setiap janji-Mu, dari setiap perkataan-Mu. Yesus, saat kami ibadah kepadamu Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, 2-3 orang berkumpul Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar doa kami Tuhan. Janji-Mu apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus di mana kami bersatu rukun. Berkat-Mu Kau curahkan Tuhan. Waktu kami hidup benar, Engkau jamin, Engkau topang kami. Dari muda sampai tua kami tidak akan Kau tinggalkan Tuhan. Sampai hari tua kami Tuhan, sampai keturunan kami tidak akan minta-minta. Tapi saat ini Tuhan malah akan memberi, tidak akan pinjam, malah meminjami. Oh, syukur-syukur Tuhan.
Itu yang membuat kami semangat Tuhan. Ini yang membuat kami semangat Tuhan. Orang hidup benar Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Kuasa doa orang benar itu. Oh, ada kuasa, ada kuasa. Di dalam nama Tuhan. Tuhan. Datang kepadamu Tuhan. Kami kau urapi, kami kau lawat Tuhan. Ada minyak barumu Tuhan. Oh, sukirasa firmanmu kau meteraikan. Firmanmu tinggal dalam hidup kami. Kami tinggal dalam Engkau. Apa yang kami minta Engkau melakukan Tuhan. Itu janjimu Yohanes 15 ayat 7 Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami kau ubah jadi semangat. Yang patah semangat keluar, koro patah semangat keluar dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bangkit, hari ini kami mau terus Tuhan bergairah Tuhan, semangat karena kami hidup dari saat ini Tuhan firman-Mu dan Engkau ada di hidup kami. Semangat sejati ada di dalam hidup kami. Yesus yang bersama dengan kami Tuhan. Siapapun yang berperkara kepada kami, Engkau yang akan berperkara Tuhan kepada siapapun itu Tuhan yang berbuat jahat pada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapan-Mu Kau berikan pada hamba-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Saat itu Tuhan Ibu Pendeta Maria Tuhan. Tuhan. Mari saat ini Tuhan. Kami angkat tangan, mari kita angkat tangan kepada saat ini kurasi beliau. Bapak kami angkat tangan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Maria Tuhan, bersama anak menantu cucu waktu kami angkat tangan, Kau turun tangan atas hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu terus Kau pakai untuk mengembalakan gereja-Mu Tuhan, GAP Rehoboth Tuhan. Ya rawasi Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh berbuah Tuhan, menjadi dewasa rohani Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, yaitu Tuhan, sebagai gunung Sion itu Tuhan, di mana di gunung Sion Tuhan, percaya Tuhan, Engkau saat itu Tuhan akan melepaskan Tuhan, apapun Tuhan, orang-orang yang lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan, kurabalabasu, terima anakku, Tuhan yang menopang Engkau anakku, Tuhan yang menopang Engkau sebagai gembala ditopang oleh Allah. Allah menjamin itu anakku, kehidupanmu bersama anakmu dan gerejamu, jemaatmu. Terima anakku. Mazmur 119 itu anakku, ayat 122a itu. Allah menjamin hamba-hambanya itu anakku. Di dalam Tuhan Yesus, dan terima anakku. Ada kemurahan tercurah pada bibirmu anakku. Terus setiap perkataanmu itu, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh beri kemurahan, yaitu apa? Engkau diberkati dan engkau akan jadi berkat untuk selama-lamanya itu anakku. Terima. Ada kemurahan tercurah terus pada bibirmu. Sebab itu Allah memberkati engkau untuk selama-lamanya anakku. Mazmur 45 ayat 3 anakku. Terima urapan ini. Si Tuhan ku rawatasem. Bahkan engkau akan melihat anakku, engkau akan dibedakan dari yang lain. Mazmur 45 ayat 8. Allah mengurapi engkau dengan minyak anakku, sebagai tanda kesukaan. Hati anakku melebihi teman-temanmu anakku. Terima urapan ini. Melebihi saudara-saudaramu, melebihi siapapun anakku. Di dalam kehidupan di mana engkau berada itu anakku. Terima urapan ini anakku. Si Tuhan. Urapan ini Kau berikan pada hamba-Mu Bu Maria Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa Tuhan, angkat tangan Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Pak Endra juga Tuhan, kurawasi bersama ibu, bersama anak-anak hamba-Mu. Waktu kami angkat tangan, Kau turun tangan atas hamba-Mu Tuhan. Terima anakku, Allah yang terus anakku menjadikan engkau anakku terus memberikan lidah seorang murid anakku yang saat ini anakku, yaitu dengan perkataan-perkataanmu itu memberi semangat yang baru itu anakku, yang letih lesu. Dan saat ini anakku terus anakku rapat kosong, Allah mempertajam saat ini anakku pendengaranmu, Allah mempertajam pendengaranmu. Yesaya 50 ayat 4, engkau akan semakin dengar-dengaran akan suara Allah anakku. Terima urapan ini, limpahkan kepadamu itu yang luar biasa. Bahkan melalui ini engkau akan menjadi milik kesayanganku itu anakku. Ini yang Allah katakan kepadamu. Aku mengasihi saat ini engkau itu anakku, seperti seorang yang menyayangi itu anakku, anaknya itu yang melayani dia. Terus apapun yang kau lakukan melayani dia, engkau disayang oleh Allah itu anakku. Malaki 3 ayat 17. Terima kasih Tuhan, dan engkau adalah anak kesayangan Allah itu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Urapi Tuhan saat ini Tuhan, istri hamba-Mu Tuhan, sebagai tiang doa, sebagai penolong, berkati Bu Hendra juga Tuhan, terus urapi Tuhan. Terima anakku, sukresim, love it, Allah yang saat ini berkati engkau yang luar biasa itu anakku, sukir raba-raba-labasim. Bahwasanya saat ini Allah yang terus memakai engkau yang luar biasa, engkau akan diberkati jadi berkat yang luar biasa. Mazmur 71 ayat 21 anakku. Bahkan saat ini anak-anakmu juga diberkati oleh Allah. Bahkan saat ini juga urawasi Tuhan untuk jemaatmu. Terima. Saat ini saat ini Tuhan jemaat GAP Rehoboth. Terima anakku, Allah mengasihimu mulai hari ini dan selanjutnya.
Ingat anakku, Allah mau katakan itu kepadamu anakku. Tetap berdiri teguh anakku, jangan engkau goyah. Ingat anakku, tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan anakku. Karena bahkan juga anakku dengan engkau bersekutu dengan Allah, tidak akan sia-sia jeripayamu anakku. Terus tetap bersekutu dengan Allah. Tetap terus anakku, saat ini aku terus tetap giat di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena engkau akan melihat itu anakku. Kurabalasim, jeripayamu tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan. Saat ini untuk jemaatmu juga Tuhan, kurabalasim, lesu, Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, dan kau berkati hambamu ini yang luar biasa, jemaatmu ini Tuhan. Kurawatasim, HG 2 ayat 20b. Mulai hari ini aku akan memberi berkat itu anakku. Ingat, berkat rohani, berkat jasmani, berkat pekerjaan, berkat rumah tangga, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kemenangan menghadapi masalah-masalahmu, menghadapi tipu daya iblis. Engkau menang gitu anakku. Terima urapan ini. Anak-anakmu Tuhan, mulai hari ini Tuhan janji-Mu dan amin, diberkati orang yang semangat itu Tuhan. Makasih Tuhan, kota bangsa kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Baik itu Tuhan, kami serahkan kota bangsa kami, presiden kami, gubernur kami, wali kota kami, para menteri, wakil presiden, semua aparat pemerintah dari tertinggi sampai terendah, RT, RW, lurah, camat. Kami angkat tangan, kami serahkan Tuhan. Saat ini Tuhan, ampun dosa kami, curahkan hujan pertobatan, supaya terjadi Tuhan lawatan-Mu Tuhan, Indonesia, bahkan saat ini Surabaya, Jawa Timur diselamatkan Tuhan. Curahkan terus Tuhan hujan keselamatan-Mu Tuhan. Kami minta bahkan Tuhan, ikat, hancurkan, kau patahkan segala Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun Tuhan, roh corona Tuhan, damtes Tuhan, kami percaya dipulihkan, dan kami terima perlindungan daripada-Mu Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu juga kau berkati, kau pulihkan Tuhan. Percaya Tuhan, rumah tangga dipulihkan. Harapan-harapan kami kepada-Mu Tuhan, saya tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu hari ini sakit jamah Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Waktu hari ini kami dengar firman-Mu Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, organ tubuh yang tidak benar dibenarkan, ekonomi yang tidak benar dibenarkan, hubungan suami istri yang tidak benar dibenarkan Tuhan, bahkan keuangan yang tidak benar dibenarkan Tuhan, bahkan kami percaya organ tubuh yang tidak benar dibenarkan Tuhan, di dalam pikiran yang tidak benar, hati yang tidak benar sekarang dibenarkan, karena firman-Mu itu yang memerdekakan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu untuk firman-Nya malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu. Amin. Silakan. Pengumuman GAP Rehoboth untuk ibadah hari Minggu. Ada ibadah penyembahan hari Sabtu pukul 9 dimulai pukul 8 malam. Dipimpin oleh Bapak Tesar Alfonso. Untuk ibadah Zoom hari Minggu, tanggal 10 Oktober, dimulai pukul 12 siang, dibawakan oleh Ibu Pendeta Gembala kita, Ibu Maria Sidarta. Untuk ibadah Zoom doa malam hari Rabu, tanggal 13 Oktober, dimulai pukul 19.30, dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Sunardi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkuasa di bumi dan di surga, Yesus Tuhan kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas sebenarnya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia berjaya atas
kita sampai di akhir acara. Kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gonang untuk firman-Nya, di mana firman Ibu pada malam hari ini mengingatkan kami yang lemah agar kita selalu kembali semangat, karena janji Tuhan yang menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah putus harapan, jangan pernah patah semangat. Mari ingat janji Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita sampai kedatangannya untuk kedua kalinya. Kami betul ada di masa sulit, tetapi bersama Yesus tidak ada yang sulit. Mari kita satukan hati dan kita tutup dengan doa ibadah pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini yang senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah undur dari hidup kami. Engkau senantiasa ada bersama kami, kapanpun itu, dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama kami. Itulah janji-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami tidak pernah sendiri, ada Yesus yang selalu bersama kami. Roh Tuhan senantiasa menuntun hidup kami, menyertai kami, menolong kami. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, Engkau pencipta kami. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau selalu ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta Gonang Satoto. Kiranya Tuhan memberkati hidup Ibu beserta keluarganya. Diberikan kelebihan dalam segala hal, perlindungan, kesehatan, keuangan, rumah tangga, dan berkat untuk keluarga, anak, cucu, menantunya. Terima kasih Bapak di surga, dan apa yang Ibu kerjakan Tuhan buat berhasil, demikian juga untuk Pak Gonang Satoto. Apa yang Bapak kerjakan Tuhan senantiasa buat berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa untuk para jemaat yang belum hadir, para jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, termasuk juga jemaat Zoom yang sering hadir di kebaktian Gereja Allah Baik Rehoboth. Apapun yang sedang mereka alami, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami mengakhiri malam hari ini dengan berserah diri kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun dan membimbing hidup kami kepada kehendak-Mu, menuntun kami sesuai dengan rencana-Mu, sebab kami percaya rencana-Mu indah selalu Tuhan, serta pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Inilah ibadah kami, kiranya apa yang kami perbuat Tuhan di dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu, dan juga semua doa-doa kami sampai kehadirat-Mu dan Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini Tuhan menurunkan segala berkat-Nya yang terbaik untuk setiap tangan yang Ya mohon maaf ada signal, mungkin signalnya Ibu Gembala lagi drop ya, jadi mohon ditunggu sebentar.
Mic-nya Bu. Sudah. Ya, Andri ulang tahun siapa lagi? Nggak, tadi putus doanya belum selesai. Ya, Nggak apa-apa ditutup aja. oke. Jadi tidak usah diulang lagi ya, Han. Nggak usah, sudah Ya, ditutup sudah. aja. Tuhan memberkati setiap yang hadir, dipenuhi dengan berkat sukacita, damai sejahtera yang berkekalan dari sekarang sampai Maranatha. Diberkati semua yang hadir. Matur nuwun kepada Ibu Gonang Satoto. Dan jangan bosan melayani Gereja Allah Baik Rehoboth, Bu.